Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you doing? Oke, sekarang bertemu lagi dengan saya Siti Kurnia di mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10. Sekarang kita akan belajar tentang naratif teks. Ada yang tahu apa itu naratif teks? Oke, saya punya pertanyaan buat kalian. Ada yang tahu gambar ini apa? Siapa? Angkat tangan. Iya, betul. Di gambar ini adalah Beauty and the Beast. Nah, jadi, apa sih kaitannya gambar ini dengan naratif teks? Tentu saja ada kaitannya. Oke, jadi Beauty and the Beast ini adalah termasuk ke dalam salah satu cerita yang merupakan dari naratif teks. Kenapa? Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, oke? Tahu nggak pengertian dari naratif teks ini? Nah, oke. Next, kita ke definition of narrative text. What is narrative text? Narrative text is a type of text that tells a chronological story in the past tense. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya nih, teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat runut dalam kalimat lampau. Kenapa dalam kalimat lampau? Karena dalam teks narasi ini biasanya berupa cerita-cerita masa lalu yang dikembangkan untuk dibaca pada saat sekarang. Jadi, tentu menggunakan past tense atau masa lampau. Lalu, naratif teks menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, cerita masa lalu dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu, kan? Jadi ceritanya itu sekarang ada, cuman dari cerita masa lalu yang dimodifikasi, tetapi tetap menggunakan urutan kejadian yang terjadi di masa lalu itu. Nah, selanjutnya ada the purpose of narrative text. Apa sih purpose of narrative text ini? The purpose of narrative text is the aim of narrative text is to entertain the readers through the amazing story. Di mana tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Nah, biasanya cerita-cerita naratif teks ini bukan hanya tulisan saja, namun di dalam bukunya itu suka terdapat gambar-gambar. Kalian juga pasti sering kan, kayak misal baca dongeng, pasti di dalamnya itu ada gambarnya, ada visualisasi untuk kita membayangkannya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada types of narrative text. Sebenarnya ada banyak sekali jenis dari naratif teks ini. Namun di sini saya hanya menuliskan 5, yaitu yang pertama ada fairy tales, yang kedua ada misteri, yang kedua ada horror, yang ketiga ada horror story, yang keempat ada science fiction, yang kelima ada romance. Nah, naratif teks ini terdiri dari kelima macam ini, bahkan lebih. Namun kita rangkum aja di 5 ini. Nah, untuk lebih jelasnya, fairy tales ini apa sih? Nah, fairy tales ini biasanya adalah cerita tentang dunia peri.
fairy tales. Nah, cerita tentang dunia fairy ini maksudnya kayak misalkan pas kita waktu kecil, eh, kan apa sih, banyak kita tuh sering nonton atau baca buku yang tentang peri-peri gitu, kayak misal eh tadi seperti tadi yang foto pertama tadi, Beauty and the Beast, terus Cinderella, terus Tinkerbell, itu juga fairy tales, termasuk ke dalam fairy tales. Di situ kita kita nggak tahu mereka itu ada apa enggak, tapi kita tahu cerita mereka, kita berasa masuk ke dunia mereka pas kita nonton ataupun baca. Nah, yang kedua ada misteri. Misteri ini adalah suatu cerita tentang di mana pemecahan masalah dari sebuah misteri. Nah, di dalamnya itu ada pemecahan masalah untuk dari apa sih, pemecahan masalah dari sebuah misteri. Contohnya seperti Detektif Conan. Nah, itu kan di Detektif Conan itu kita eh, pas baca kita juga ikutan nebak-nebakan masalah, terus masalahnya apa, terus nanti akhirnya juga bakal kayak gimana. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada horror stories. Cerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan. Nah, kalau horror stories mungkin ini pasti familiar semua kan. Kayak misal kita nonton film, nonton cerita, nonton apapun itu, bahkan baca buku horor, kita pasti udah ya tahu lah akhirnya bakal kayak gimana. Kita bakal ada jump scare-nya, ada apanya. Nah, lanjut ke science fiction. Science fiction apa sih? Nah, science fiction ini adalah cerita yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan terkadang yang melebihi kenyataan. Kalau science fiction ini biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Oh, misalkan apa ya? Kayak misal cerita tentang bintang yang bisa digapai, atau misalkan eh, kita tinggal di bulan, dan ada scan di film, ada scene di film Upin Ipin yang mereka pergi ke bulan, terus mereka di bulan itu ada rumah, terus mereka bisa hidup di sana. Nah, itu tuh termasuk dalam science fiction. Kenapa? Karena nomor satu, nggak mungkin ada rumah di bulan, belum ada kehidupan di sana kan. Jadi itu tuh dilebih-lebihkan dari kenyataan aslinya. Nah, yang terakhir ada romance. Cerita romantis antara sepasang insan manusia. Nah, ini sangat-sangat familiar. Jadi di dalam ceritanya itu banyak sekali adegan-adegan yang dibumbui romance. Jadi udah pasti ketebak lah isinya seperti apa. Nah, sekarang kita next ke materi berikutnya, yaitu ada generic structure of narrative text. Di narrative text ini ada 4 generic structure yang harus dan perlu kamu ketahui jika ingin menyusun atau membuat sebuah teks narratif atau teks narasi. Nah, yang pertama ada orientation. Apa sih orientation itu? Orientation adalah bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau karakter, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial. Jadi, orientation ini baru permulaan. Biasanya pengenalan nama tokoh,
terus kejadiannya di mana, situasinya kayak gimana, seperti itu. Yang kedua ada complication, di mana bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detail, complication terbagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, complication ini terbagi ke dalam 3 bagian nih teman-teman. Yaitu yang pertama ada apa? Ada rising action. Rising action ini adalah masa di mana masalah mulai muncul. Maksudnya adalah tadi setelah orientation kan, perkenalan, tokoh apa itu, terus situasi. Nah, abis itu masuklah rising action, di mana masalah mulai muncul. Nah, di sini tuh permulaan masalah akan muncul. Jadi, kayak misal sebab dari masalah itu muncul. Abis itu lanjut klimaks. Klimaks ini adalah puncak permasalahan. Nah, maksud dari puncak permasalahan di sini adalah masalahnya itu kan tadi ada rising action kan, masalah muncul. Nah, di klimaks ini masalahnya udah semakin besar sampai disebutlah puncak permasalahan. Nah, yang terakhir baru falling action, di mana permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Nah, maksudnya adalah setelah masalahnya itu makin tinggi, dan terus ketemulah akibat dari masalah itu apa. Nah, mulailah menemukan titik penyelesaian. Nah, selesailah permasalahan itu. Habis itu masuk ke bagian nomor 3, yaitu resolution. Di mana bagian ini adalah berisi tentang penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita, nah, maksud dari penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi ini adalah di mana ini tuh adalah akhir cerita dari keseluruhannya. Yaitu di mana biasanya sebuah cerita ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending. Lalu ada akhir yang menyedihkan, sad ending. Terus ada lagi nih, selain sad ending dan happy ending. Apa itu? Yaitu adalah akhir yang menggantung, cliffhanger. Cliffhanger ini biasanya jika kalau misalkan di film-film kan ada season 1, season 2, season 3. Nah, misalnya di season 1 ada 8 episode. Nah, di 8 episode ini, kita kan jatah satu season 8 episode. Nah, tapi ternyata di 8 episode ini baru nyampe ke masalah mulai muncul, misalkan baru sampai ke rising action nih. Berarti kan puncak permasalahannya belum nih. Kan gantung kan ceritanya. Masa akhirnya cuma sampai di masalah mulai muncul? Kan nggak mungkin. Itu tuh masih tahap awal banget kan. Nah, makanya muncullah season kedua, melanjutin di klimaks, puncak permasalahan. Nah, sampailah akhirnya di season 2 episode 8 ini masuklah ke ending. Nah, endingnya itu bisa happy ending atau sad ending. Kalaupun masih cliffhanger, berarti bisa jadi nanti ada season selanjutnya, season ketiga atau season keempat. Ataupun emang ya endingnya cliffhanger tuh. Tapi biasanya jarang sih yang cliffhanger, pasti ada season-season selanjutnya. Nah, bagian terakhir adalah reorientation. Bagian ini adalah biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini sifatnya opsional, karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Tapi kalian pernah kan, misalkan pas nonton film-film dongeng kayak gini, film teks narasi seperti ini, di akhirnya itu pasti ada
kalimat-kalimat atau pesan moral yang terdapat di dalam film tersebut. Kalian sering mendengar. Nah, itu disebutnya adalah reorientation. Oke, selanjutnya ada language features of narrative text. Nah, kalau kamu ingin membuat contoh naratif teks, ada baiknya pahami dulu kaidah kebahasaannya nih. Nah, karena unsur inilah yang menjadi ciri khas naratif teks. Jadi, kalau kalian mau bikin teks narasi, kalian harus pahami dulu kaidah kebahasaan teks narasi ini. Di mana ada beberapa features dari teks narasi ini. Apa aja sih? Yang pertama ada menggunakan simple past tense. Naratif teks biasanya menggunakan simple past karena akan menceritakan peristiwa atau kisah yang telah terjadi. Nah, kalau kalian mau nyeritain peristiwa atau kisah yang telah terjadi, maka kalian harus menggunakan simple past tense. Dengan begitu, pembaca bisa memahami urutan peristiwa secara jelas dan membantu mereka untuk lanjut ke dalam cerita. Nah, kalian tuh bisa, jadi di cerita kalian, orang yang membaca cerita kalian itu bisa masuk ke dalam cerita kalian. Jadi pada saat membaca, kita tuh ngerasa masuk ke dalam cerita itu, gitu maksudnya. Nah, contohnya ini, contoh di simple past tense ini, misalkan, once upon a time, in a small village, there lived a kind, generous old man. One day, as he was walking through the forest, he stumbled upon a giant squash. Amazed, he inched closer. Nah, di sini tuh, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil hiduplah seorang pria tua yang baik hati dan dermawan. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan menuju hutan, dia menemukan sebuah labu raksasa. Terkejut, dia pun mendekat. Nah, kita tuh kan seolah-olah pas baca kita seolah ngebayangin kita lagi di zaman dahulu nih, di sebuah desa kecil, terus ada hidup seorang pria tua yang baik hati dan dermawan. Lalu ketika dia sedang berjalan menuju hutan, kita kan di kepala ngebayangin kan dia seorang pria tua itu berjalan menuju hutan, terus dia menemukan sebuah labu raksasa. Dia terkejut. Kita ngebayangin pria itu terkejut, terus dia pun mendekat. Nah, pada potongan teks di atas itu terdapat bentuk past tense dari live ke lived. Terus, he is walking. He was walking. Inched. Nah, yang menggambarkan kalau peristiwa itu sudah terjadi. Kan dari live ke live. Terus, he is walking menjadi he was walking. Nah, itu yang disebut simple past tense. Lalu yang kedua ada menggunakan adverb of time. Adverb of time adalah kata yang memberi keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, berapa lama, dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Pada narrative text, adverb of time membantu memperjelas konteks urutan peristiwa dalam cerita. Ini memungkinkan pembaca untuk lebih mudah mengikuti alur cerita dan merasa terbawa masuk ke dalam cerita yang mereka baca. Contoh adverb of time antara lain today, yesterday, one day, tomorrow, last year, later, dan sebagainya. Contoh adverb of time ini bisa kamu cek pada potongan teks berikut ini. Contohnya, ada early one morning, Sarah decided to go for a jog in the park. As he jogged, the sun began to rise, casting a golden glow over the terrace. Later that day, she met her friends for lunch and shared her morning adventure with them. Nah, pada contoh di atas ini terdapat beberapa adverb of time, yaitu early one morning, later that day, yang digunakan untuk menunjukkan urutan peristiwa yang terjadi. Kan di situ early one morning, pagi-pagi sekali.
terus later that day, kemudian pada hari itu. Nah, itu tuh kan sesuai urutan kan, pagi, terus dia menceritakan pada hari itu ke temannya. Lanjut, yang ketiga ada menggunakan adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau, atau konsep abstrak lainnya. Adjektif bisa kita sebut juga sebagai kata sifat. Dalam teks naratif, adjektif membantu menciptakan cerita yang lebih rinci atau deskriptif. Dengan begitu, ini akan menstimulasi imajinasi pembaca, sehingga mereka dapat ikut hanyut ke dalam cerita. Contohnya, the brave knight entered the dark, mysterious forest, ready to face any challenges that lay ahead. Pada contoh ini, terdapat kata sifat berupa brave, dark, dan mysterious, yang memberikan pembaca gambaran yang lebih jelas tentang kepribadian ksatria serta atmosfer hutan. Lanjut, yang terakhir ada menggunakan noun phrase. Noun phrase adalah kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda. Bisa berupa tempat, orang, makhluk hidup, dan lain-lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan adjektif, noun phrase digunakan untuk memberi deskripsi yang lebih rinci dari sebuah naratif teks. Contohnya, the bright morning sun casts a golden glow on the calm waters of the lake, creating a breathtaking view. Matahari pagi yang terang melemparkan cahaya emas pada air tenang danau, menciptakan pemandangan yang memukau. Pada contoh teks tadi, terdapat beberapa noun phrase, yaitu the bright morning sun and the calm waters of the lake, yang membantu memberikan gambaran lebih rinci terkait suasana dalam waktu cerita. Nah, seperti itu. Jadi, kalian kalau mau bikin teks narasi, kalian harus inget-inget juga nih kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kita masuk ke example of narrative text. Di sini ada contoh teks narasi yang judulnya adalah The Legend of Mount Batur. A long time ago, there lived on the island of Bali a giant-like creature named Kebo Iwo. The people of Bali used to say that Kebo Iwo was everything, a destroyer as well as a creator. He was satisfied with the meal, but this meant for the Balinese people enough food for 1,000 men. Difficulties arose when, for the first time, the barns were almost empty and the new harvest was still a long way off. This made Kebo Iwo wild with great anger. In his anger, he destroyed all of the houses and even the temples. It made the Balinese turn to rage. So, they came together to plan steps to oppose this powerful giant by using his stupidity. They asked Kebo Iwo to build them a very well and rebuild all the houses and temples he had destroyed. After they fed Kebo Iwo, he began to dig a deep hole. One day, he had eaten too much. He fell asleep in the hole. The oldest man in the village gave a sign, and the villagers began to throw the limestone they had collected before into the hole. The limestone made the water inside the hole boiling, but it was buried alive. Then the water in the well was higher and higher until at last it overflowed and formed Lake Batur. The mound of earth from the well by Kebo Iwo is known as Mount Batur. Nah, di sini bercerita tentang seorang makhluk raksasa bernama Kebo Iwo di Pulau Bali. Sekarang kita akan menganalisis nih
mana yang menjadi orientation, complication, terus resolution, atau dan terakhir ada reorientasi. Nah, sekarang kita analisis nih, mana aja bagian-bagian tersebut. Nah, ini kan judul The Legend of Moonbatur. Nah, ternyata orientation ini berada di paragraf pertama. A long time ago, a thousand men. Nah, kenapa ini disebut orientation? Karena di situ menjelaskan a long time ago, pada zaman dahulu, the life on the island of Bali, a giant like creature named Boiwo. Hiduplah di Pulau Bali seorang makhluk raksasa bernama Kebo Iwo. Nah, lanjut. The people of Bali used to say that Kebo Iwo was everything, a destroyer as well as a creator. Orang-orang Bali biasa mengatakan bahwa Kebo Iwo adalah segalanya, seorang perusak sekaligus pencipta. Nah, di sini kenapa disebut orientation? Karena bagian ini memperkenalkan tokoh utama, yaitu Kebo Iwo. Lalu tempat kejadian di Pulau Bali. Lalu sedikit karakteristik tokoh, yaitu a destroyer as well as a creator. Ada seorang perusak sekaligus pencipta. Yang selanjutnya ada complication. Complication kalau di cerita ini terdapat di paragraf kedua. Difficulties arose when for the first time the barns were almost empty and the new harvest was still a long way off. Sampai ke it made the Balinese turn to rage. Nah, masalah mulai muncul ketika untuk pertama kalinya lambung-lambung hampir kosong dan panen berikutnya masih lama, sampai ia menghancurkan semua rumah bahkan pura-pura. Wow. Masalah muncul saat makanan habis. Kebo Iwo menjadi pemarah lalu merusak bangunan. Ini menjadi konflik utama antara Kebo Iwo dan masyarakat Bali. Nah, masalahnya itu terdapat konfliknya itu di Kebo Iwo menjadi marah. Makanan habis, terus Kebo Iwo marah. Lalu Kebo Iwo merusak bangunan-bangunan di sana. Lalu yang menjadi resolutionnya adalah mereka meminta Kebo Iwo untuk membuat sumur yang sangat dalam. Lalu ada warga mulai melemparkan batu kapur. Kebo Iwo terkubur hidup-hidup. Oh, di sini tuh di paragraf ketiga itu menjelaskan bahwa warga menipu Kebo Iwo agar menggali sumur lalu menguburnya dengan kapur sehingga masalah selesai. Masalah selesai itu di sini berarti Kebo Iwo, di mana Kebo Iwo ini menjadi sumber masalah orang-orang Bali. Karena ketika Kebo Iwo ini lapar, dia marah lalu merusak bangunan-bangunan di Bali. Nah, masyarakat di Bali ini merasa terganggu oleh kehadiran Kebo Iwo. Makanya mereka mengubur Kebo Iwo dan disebutkan di sini masalah selesai karena masalah untuk masyarakat Bali ini mendapatkan solusinya, yaitu Kebo Iwo sudah terkubur, berarti tidak ada lagi yang bisa mengganggu atau merusak bangunan-bangunan mereka. Nah, yang terakhir ada reorientation. Nah, air dalam sumur itu terus naik hingga meluap dan membentuk danau Batur. Gundukan tanah yang digali oleh Kebo Iwo kini dikenal sebagai Gunung Batur. Nah, the amount of earth dug from the well by Kebo Iwo is known as Mount Batur. Nah, jadi tadi kan dari hasil penutup cerita ini menjelaskan asal mula Danau Batur dan Gunung Batur. Jadi ternyata cerita ini tuh awal mulanya ada Danau Batur dan Gunung Batur.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, eh, jika kalian mau bikin teks narasi atau naratif teks ini, kalian bisa ikutin nih contoh dari The Legend of Mon Batur ini, dari cerita ini. Ini kan satu paragraf orientation, terus paragraf kedua complication, terus ketiga resolution, terus yang terakhir ada reorientation. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke latihan. Kita di sini saya sudah menyiapkan quizzes. Jadi kalian silakan buka HP-nya. Nanti saya kasih linknya di grup. Lalu kerjakan. Saya kasih waktu 7 menit, 15 soal. Oke, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Question has image. Question, what? Question, Tangkuban Paradayang Sumbai was exiled in the jungle, because she was unmarried but pregnant. She gave a birth to a baby boy and named him Sangkuriang. One day he went hunting with his dog, Si Tumang. In the bush he saw a pig, Weuniang. He wanted. Question, a long time ago, there lived on the island of Bali a giant-like creature named Kabo Iwo. The people of Bali used to say that Kabo Iwo was everything, a destroyer as well as a creator. Question has image. Question, what kind of this story? Question, one day a man stopped at a our shop to order some hours. He wanted to send it to his mother who lived far in another town through a delivery company. Meanwhile he was looking. Question, some of these are included in narrative text, they are. Option 1 myth. Question, long ago, when the gods and goddesses used to mingle in the affairs of mortals, there was a small kingdom on the slope of Mount Wayang in. Question, a long time ago, very few people lived in the new territories. Question, some of these are included in narrative text, they are. Option 1 news. Question, Ashral, attend English class yesterday. Option 1 does not. Question, Sendang Sani legend. Once upon a time, in Pati, Central Java, lived a man named Sunan Kalijaga. Question, a long time ago, very few people lived in the new territories. There were only a few villages. If the people wanted to go from one village to another, they often had to pass through wild and unsafe forest. One day, a farmer's young wife went to the next village to visit her own mother and brother. She brought along her baby son. Question, a story from the farmyard. Two roosters were fighting fiercely to be the king of the farmyard. One finally gained advantage and the other surrendered. The losing rooster slunk away and hid itself in a quiet corner. The winner flew up to a high wall, flapped its wings and crowed its victory. Question has image. Question, the rabbit and the turtle. One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. Question has image. Question, what is types of the picture? Option 1 legend. Option 2 fairy tales. Option 3 fable. Oke, bagaimana? Setelah mengerjakan tugas, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Tadi kita udah
belajar tentang naratif teks, terus apa aja yang ada di naratif teks itu, kaidah kebahasaannya apa aja, terus kita harus bisa menggunakan apa aja untuk buat naratif teks. Terus kita tadi juga udah latihan soal. Nah, semoga pelajaran hari ini dapat kalian pahami. Lalu, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang dapat diterima oleh kalian. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.